Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Joko Irawan, CGP Angkatan 7 Kabupaten Serang, Provinsi Banten, SMP Negeri 1 Cikande. Izinkan saya menyampaikan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agung, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Joko. Alhamdulillah. Oh iya Pak, pada kesempatan ini Bapak akan menjadi coach pada praktik coaching. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bapak siapkan? Oh, tentunya dalam praktik coaching ini, Pak Joko, Ya, kami akan menggunakan metode alur tirta, yaitu merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini akan saya jadikan bahan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. wah baik Pak. Oh iya, untuk praktik coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada beberapa Bapak, antara lain mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach itu sendiri. Itulah beberapa kompetensi mungkin yang akan saya kembangkan. Wah, baik Pak. Nah, untuk kompetensi tadi, bagian mana nih yang akan Bapak observasi? Baik Pak Joko, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengembangkan kompetensi pada pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya tekankan. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang Bapak kembangkan seperti apa ya Pak Agung? Jadi untuk kompetensi yang akan saya tekankan pada pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak Joko, indikator yang diinginkan oleh saya yaitu mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach Ya. dengan cara bertanya dari dan mendengarkan coach itu sendiri. Wah, baik Pak Agung, luar biasa. Baik, sekarang Pak Agung melakukan coaching. Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Agung. Baik, Sukses selalu Pak Agung. baik Pak Joko, terima kasih, dan saya akan memanggilkan Pak Farid. Pak Farid, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Keluarga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah semua Pak. sehat. Tadi di sekolah anak-anak bagaimana kondisi pembelajarannya? Kondisi pembelajaran anak-anak lumayan senang Pak mengikuti pembelajaran yang saya Ya, laksanakan. alhamdulillah. Pak Farid, eh, mungkin beberapa waktu yang lalu Pak Farid sering telepon WA ya, ingin ketemu, dan alhamdulillah sekarang kebetulan ada waktu kita, jadi kita bertemu di sini di Kebon Cau ini ya, seperti itu. Pak Farid, ada apa sih telepon-telepon itu, WA itu ada apa sih gitu? Kenapa? Jadi gini Pak, saya tuh mau curhat Pak tentang masalah saya Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya Pak? Wah, tentang apa itu Pak Farid? Tentang salah satu murid saya Pak. Jadi saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Perihal anak murid saya Pak. Baik Bapak ingin ngobrol terkait ini, permasalahan tentang siswa Bapak. Iya Pak. Ya. Nah, sebenarnya uh, yang ingin diceritakan itu, uh, yang dirasakan apa yang bisa saya bantu Pak Farid? Jadi ada salah satu murid saya Pak, itu dia jarang masuk ke kelas Pak. Jarang masuk ke kelas. Oke, baik ya. Kenapa siswa tersebut jarang masuk ke kelas? Jadi siswa saya tersebut harus mengurus ibunya Pak yang sedang dirawat di rumah sakit. Mengurus ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit, sehingga anak tersebut Jarang masuk. Memang ibunya kenapa Pak Farid? Boleh Jadi tahu? dia itu ibunya tuh penyakitnya komplikasi Pak. Oh, komplikasi. Ada gagal jantung segala macam sampai harus menjalani kemoterapi. Oh iya, baik Pak Farid ya. Jadi, seperti itu. Lalu bagaimana Bapak menangani permasalahan tersebut terhadap siswa Bapak tersebut?
Jadi saya selama ini Pak hanya memberikan tugas via WhatsApp berupa file gitu Pak. Nanti saya kirim via WhatsApp. Oh baik ya Pak Farid. Em, ada solusi itu terkait siswa yang tidak masuk itu melalui via WhatsApp ngasih tugasnya ya seperti itu. Iya, Lalu betul, Pak. Pak Farid, bagaimana anak tersebut mendapatkan materi pembelajarannya? Jadi selain saya berikan buku paket, saya juga mengirimkan link Pak Oh, yang bisa dipelajari oleh anak. oke baik. Jadi selain mengirimkan tugas melalui WhatsApp, juga Pak Farid mengirimkan link melalui link yang siap untuk Akses, Pak. diakses oleh siswa Bapak. Iya betul Pak. Baik, itu alhamdulillah ya seperti itu. Eh, jadi masalahnya seperti itu. Terus menurut Pak Farid nih, siswa itu eh, dari ketidakberhasilannya itu tidak masuknya itu karena sakit. Ah, Terus juga dia diberikan tugas oleh Pak Farid melalui WA, betul, Pak. melalui link ya Iya. seperti itu. Bagus ya seperti itu. Jadi masalahnya seperti itu. Menurut Bapak nih, Bapak Pak Farid, idealnya siswa tersebut harusnya bagaimana sih? Menurut saya Pak, harusnya ada anggota keluarga Pak dari siswa saya tersebut untuk menggantikannya dalam menjaga ibunya Pak. Oh, jadi menurut Pak Farid waktunya sekolah anak itu harus sekolah Harus ya. sekolah, Pak. Nanti Betul. setelah pulang sekolah bisa gantian menjaga ya. Jadi harus ada peran dari keluarga yang lainnya ya. Iya betul. Jangan tergantung kepada anak tersebut ya seperti itu. Iya Pak, betul Pak. Ya, baik. Eh, jika saya simpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah ketidakhadiran siswa tersebut ya Pak. Iya Pak, betul. Kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak sudah menyelesaikan dengan mengkomunikasikan kepada wali murid tersebut atau belum Pak? Sudah sih Pak. Sudah. Sudah Pak. Oh ya, jadi Pak Farid sudah melakukan diskusi ya dengan wali siswanya. Terus dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya akan menyiapkan materi pembelajaran Pak dan mengirimkan link serta materi pelajaran serta lembar kerja peserta didik serta mengkomunikasikan dengan anggota keluarganya yang lain Pak. Baik, jadi Bapak Pak Farid akan mengkomunikasikan selain itu tadi dengan membuat materi pembelajaran ya Iya. melalui link seperti itu. Baik. Lalu apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Farid selain tadi membuat link untuk materi pembelajaran, membuat lembar kerja peserta didik, apalagi coba? Saya juga akan mencoba berkoordinasi Pak kalau memang orang tuanya tersebut tidak bisa ditinggal ya dengan dokter jaga di sana atau perawat lah yang mengurus. Jadi supaya murid saya tersebut tidak ketinggalan pelajaran Pak. Baik, bagus ya Pak Farid ya. Selain tadi dengan link, dengan buku, paket, juga Pak Farid akan berkoordinasi dengan dokter jaga di rumah sakit di mana orang tua anak tersebut sedang dirawat. Iya betul Pak. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan proses pembelajarannya? Setelah ini saya akan membuat jadwal ketika murid tersebut tidak di rumah sakit, misalnya dari waktu hari Jumat dan Sabtu itu Pak, untuk memberikan pembelajaran tambahan lah, agar siswa ini tidak tertinggal dengan rekan-rekan yang lain. Baik, bagus ya yang Bapak akan coba. Sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak tersebut ya, seperti itu. Syukurlah Pak, sekarang saya jadi merasa lega Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan wali murid. Nah, baik, syukurlah Pak Farid sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, itu ya, yang Iya, tadi tuh terkait anak yang tidak ikut pembelajaran karena dia harus menjaga ibunya di rumah sakit, gitu kan. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak tersebut? Untuk hal itu saya akan mencurahkan segala perhatian saya sih Pak kepada murid saya tersebut. Jadi Bapak akan mencurahkan perhatiannya kepada murid tersebut. Iya betul. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu sih Pak yang masih dalam pikiran saya Pak.
mungkin saya akan mencoba berkomunikasi Pak dengan rekan sejawat. Jadi kita bisa sama-sama lah mencari solusi terbaik untuk sesuatu tersebut. Baik, itu ide yang bagus ya Pak Farid. Sangat-sangat bagus sekali. Semoga rencana Bapak dapat terlaksana dengan baik sehingga murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran secara utuh dan penuh perhatian. Ya. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Amin amin Bapak. Ya. Semoga berikutnya kita akan bertemu, Bapak akan mengabarkan kepada kami terkait bahwa anak tersebut bisa belajar dengan baik dan bisa sekolah lagi seperti biasa. Aku sangat ingin nanti ada kabar baik dari Bapak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Buat Pak Agung dan Pak Farid, sangat luar biasa tadi apa yang sudah dipraktikkan oleh Pak Agung dan Pak Farid dalam hal ini coaching ya. Ya betul Pak. Selanjutnya saya ke Pak Agung selaku coach. Bapak sebagai coach sudah sangat baik dan bagus sekali, sudah mengena pada tiap-tiap tahapannya. Nah, dari coaching tadi, apakah indikator yang telah Bapak kembangkan sudah tercapai? Menurut saya indikator tadi sudah tercapai Bapak. Jadi sekali lagi indikator itu menurut saya sudah tercapai Pak Joko ya. Iya. Baik, tadi Pak Agung sudah menyampaikan bahwa dalam kegiatan praktik coaching tadi indikator sudah tercapai. Indikatornya yaitu tadi tentang pertanyaan berbobot ya Pak ya. Saya rasa tadi yang sudah Bapak lakukan sudah menggali pertanyaan dengan mendengarkan coaching. Baik Pak, jadi secara keseluruhan saya sudah melihat Bapak sebagai coach sudah sangat luar biasa. Yaitu Bapak bisa menjadi pendengar aktif, menggunakan rasa dan empati, serta mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Nah, pada praktik coaching ini, Bapak bisa menggali dan mendorong coachee untuk berusaha mencari solusi sendiri untuk dibuat rencana aksi ke depannya. Jika saya memberikan poin level Bapak antara 1 dan sampai 10, maka nilai Bapak menurut saya sudah kepada level 10. Kenapa saya mengatakan itu? Karena sudah sangat luar biasa yang sudah tadi Pak Agung sebagai coach ya. Nah, setelah Bapak Agung melakukan coaching hari ini, kompetensi apa lagi nih Pak selanjutnya untuk Bapak kembangkan? Baik, terima kasih Pak Joko ya. Pak, dalam coaching ini ada beberapa kompetensi yang perlu saya kembangkan secara pribadi, yaitu selain pertanyaan tadi yang berbobot, ada juga saya harus mendengarkan aktif dan memberdayakan coachee tadi Pak Farid ya. Mungkin kompetensi dua ini yang selanjutnya akan saya kembangkan dan akan menjadi suatu pekerjaan rumah buat saya untuk menambah pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan praktik coaching ke depannya agar lebih baik, lebih bagus lagi. Seperti itu Pak. Wah, baik Pak, sukses selalu buat Pak Agung. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Saya sebagai pengamat mengucapkan terima kasih Pak Agung. Kita tutup kegiatan hari ini, coaching hari ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.